Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimahullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tuntaskan tema tentang istidraj ini para jamaah sekalian, yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan tapi belum saya kembangkan. Nah, sekarang sudah saya kembangkan dan materinya insya Allah memberikan informasi yang cukup menurut saya tentang apa yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu pengertiannya itu berasal dari hadis para jemaah sekalian. Tapi peristiwa istidraj itu ada juga di ayat-ayat Allah. Jadi ada dua sumber. Kalau bicara tentang istidraj, itu bisa dari Quran, itu bisa dari hadis. Pengertiannya dari hadis. Hadisnya adalah ini para jemaah sekalian. Saya merah bahasa Arabnya, kemudian terjemahnya juga merah ini para jemaah sekalian. Pengertian istidraj itu Rasulullah menyebutkan, jika kalian melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba pelaku maksiat, orang yang suka berbuat maksiat, ya, dengan sesuatu yang ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah merupakan istidraj. Orang berbuat maksiat terus kok ingin kaya, korupsi terus-terusan, oleh Allah dilulu. Orang ingin kaya mendadak, apa yang dilakukan? Begal, ya dikasih oleh Allah. Ya, orang ingin jabatan tertinggi, ikut sana, ikut sini, dikasih oleh Allah. Kalau itu yang terjadi, namanya adalah istidraj. Berbuat maksiat terus menerus karena keinginan meraup dunia ini, kalau perlu sendirian gitu. Ya, para jamaah sekalian, oleh Allah dibuka kerannya, pintunya lebar-lebar, melimpah duniawinya. Ya, itu namanya istidraj, tinggal nunggu waktu kapan akan dibinasakan. Ya, para jamaah sekalian. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian, supaya berpikirnya itu bisa sistematis, pembahasannya runtut, saya berikan di sini asal muasal daripada istidraj itu. Peristiwa ini apa? Yang pertama, karena suka berbuat maksiat. Ini hadisnya saya ambil dari potongan hadis tadi. Karena hadis yang pertama tadi adalah pengertiannya disebutkan, yang di sini saya sebutkan sebagai latar belakang munculnya istidraj. Ini yang kedua adalah karena mendustai ayat-ayat Allah atau Quran. Nah, ini para jemaah sekalian, bahayanya orang yang tidak ngaji. Ya, kadang orang itu, monggo ibu, monggo pinara terlebat, ada tempat senden di sana. Kalau yang tua-tua itu senden, yang muda-muda jangan senden, ya. Yang tua senden. Nanti kita punya tema namanya kayu senden. Ya, bahasa Arab, bahasa Qur'annya khusubun musannada. Kayu yang bersandar. Saya ganti pakai bahasa Jawa saja. Kayu senden. Oh, itu pembahasan kayu senden nanti, tapi masih ada ya, belum sekarang para jamaah. Sabar gitu ya. Ini para jamaah sekalian, orang yang tidak ngaji itu tidak tahu ini ada kata-kata istidraj. Di ayat ini disebutkan dengan ini kata-katanya, sanastadrijuhum. Nah, ini ya. Saya merah, saya terbalik. Ya. Sanastadrijuhum. Kemudian di ayat yang kedua juga begitu ini. Ya, para jamaah sekalian. Sanastadrijuhum. Saya terbalik. Nah, kelihatan sudah merah itu semuanya ayatnya ya. Sanastadrijuhum itu artinya istidraj. Ya, penyebabnya adalah mendustai ayat-ayat Allah dan juga Al-Qur'an. Maka dari itu orang yang tidak ngaji itu kadang-kadang itu menyepelekan tentang Al-Quran itu.
Ya, ya Quran ya sudahlah, saya percaya itu petunjuk Allah. Tapi kenapa kok mengingkari, mendustai ayat Allah? Misalnya tidak mau mengkaji, mentadaburi, ada apa? Pertanyaan Allah sebenarnya sudah cukup nyentuh hati gitu. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah hatinya terkunci mati kok tidak mau mempelajari isi Quran? Itu sebenarnya kan orang disebut hatinya mati itu kan mestinya nggak nyaman itu, mosok hatiku mati itu kan gitu ya. Para jamaah sekalian, disindir Allah, sudah diberi kitab suci nggak dipelajari, itu seperti apa disebutkan itu, masya Allah. Tahu keledai? Keledai, tahu keledai? Udah kecil tuh, ya keledai. Jadi orang-orang Islam itu jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Sudah diberi kitab kok, sebelum umatnya Rasulullah ini sudah turun banyak nabi, banyak rasul, banyak kitab suci. Tapi karena diberi gak dipelajari untuk pedoman hidup, maka Allah ingatkan, itu kal khimari yahmilu asfaro, kayak keledai tapi membawa kitab suci, dibawa tok, diakui ini kitab sucinya, ya dibangga-banggakan, dipelajari, ya enggak. Nah ini yang jadi masalah, itu khimar ini mereka semuanya ini. Orang-orang Islam yang sudah diberi Quran ini melalui nabinya itu, meskipun Quran adalah hudan linnas untuk semua manusia, khususnya orang-orang Islam yang beriman ini harus mempelajari Al-Quran, harus mengamalkan Al-Quran. Nanti kita sampai pada ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari Quran itu adalah orang-orang sesat, orang-orang yang hatinya dikunci mati oleh Allah, yang pendengarannya ditutup oleh Allah. Belum saya berikan itu. Ya kok kelihatannya buahnya yang belum diberikan. Betul memang, karena di sini Mufidah ini baru mulai. Ya paling-paling dapat berapa kali dulu? Berapa makalah itu? 1 bulan sekali. Kalau 1 tahun kan hanya 12, iya kan? Iya, 12 saja. Nggak sampai, ingat saya itu 12 itu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Kita mulai terus para jamaah sekalian. Sementara tema-tema kita ini sudah sampai volume 14. Satu volume lebih dari 25. Jadi itu sudah ratusan tema. Kalau kita mengkajinya ini sudah nggak usah kuliah di Fakultas Agama, itu sudah insya Allah itu tentang Quran ya. Jurusan tafsir nggak usah, sudah cukup lah kita. Kalau masuk jurusan tafsir yang sebenarnya sangat mendalami malah itu para jemaah sekalian. Tapi kalau kita nggak bisa dengan cara ini, insya Allah terbantu dengan baik. Karena mendustai ayat Allah, saya bacakan ini para jemaah sekalian. Maka serahkanlah ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yaitu Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu artinya pelan-pelan, step by step, ya, ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Loh, ini karena jamaah sekali ini penting, ini Quran ini bukan hadis ini. Ya, mereka ini pantas dibinasakan. Tapi Allah tidak langsung membinasakan, diulur-ulur. Makanya istidraj itu artinya adalah pelan-pelan, ya, step by step. Itu namanya istidraj. Mau dibinasakan, ditunda-tunda terus oleh Allah. Ya, dengan cara dilimpahi apa? Duniawi. Terus kalau sudah orang dilimpahi duniawi itu sandang, pangan, papan, deposito, gelar-gelar, piagam penghargaan, sertifikat, numplek, blek, gede kepalanya sudah. Sombong lah, ya, karena kaya senang-senang lah dia. Dan pada waktu itu, ya, dibinasakan oleh Allah. Maka dari itu Rasulullah setelah menyebut hadis ini para jamaah sekalian, pengertian istidraj, kemudian beliau melanjutkan surat Al-An'am 44-nya ini. Saya tidak baca sekarang ya, 44. Ada apa ini? Ya, nanti di akhir itu akan ada. Ini karena mendustai ayat Allah. Yang ketiga adalah karena perilaku munafik. Ada enggak orang Islam yang munafik?
Wah, banyak sekali. Ya, tanda-tandanya gampang, ini sudah lama ini. Ya, dalam hadisnya kita kenal dan itu terkenal. Kalau bicara mesti bohong. Kalau berjanji mengingkari. Kalau diamanai khianat. Itu hadisnya itu. Kalau di Quran, kalau sholat kusala, surat Taubah. Kusala artinya apa? Kaslan, males. Jadi kalau sholat itu males. Yang kedua yuraun, apa yuraun? Ria. Ria itu tidak lillah, ya, tapi linnas, lighoirillah, ya, supaya disebut orang yang rajin, yang serokok, yang soleh, macam-macam ini, ada pamrih itu. Ya, kemudian yang ketiga apa? Zikirnya kepada Allah itu qalil, sedikit sekali dikruahnya. Mengingat Allah itu sedikit sekali. Ya, kenapa kok jadi begitu para jemaah sekalian? Karena karakternya orang-orang munafik itu kebalikan dari karakternya orang-orang mukmin. Orang mukmin itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, selalu mengajak kepada kebaikan. Ya, mencegah, melarang yang buruk. Nah, orang mukmin itu munafik itu sebaliknya. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya, nyuruh ngajak yang mungkar, mencegah, melarang yang baik. Maka dari itu, ketika orang mukmin ditemukan dengan orang munafik dengan suatu fakta peristiwa, ini peristiwanya ini faktual, nyata, ya, maka orang mukmin itu mengingatkan orang munafik, la tufsidu fil ardh,